Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Fikih Fathul Mu'in. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada penulis kitab Fathul Mu'in. Semoga dengan berwasilah ini kita dimudahkan dalam memahami kitab fikih Fathul Mu'in. Ila khadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa aladi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana Sumailah ruhi Sumailah ruhi muallif kita Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa summaila arwahi abaina wa ummahatina wajdadina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa lal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai warobi'uha niku nggih nifasun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Warobi'uha, keempatnya, kip itu kipas yang ini nyala. Ini banyak. Nek, bebek dulu. Aku. Ini bu pula bu. Kiraan pengkale. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uha, keempatnya, nifasun nifas, yaitu inqita'uhu, terputusnya nifas, wa huwa, nifas adalah
damu darah, haidin haid, mujtami'in yang terkumpul, yakhruju setelah keluar darah, ngeten yakhruju keluar darah, yakhruju keluar darah, ba'da firoghi, ba'da setelah, firoghi kosongnya, ba'da firoghi setelah kosongnya, jami'ir rohmi, jami'i seluruh ar-rohmi rahim, wa aqalluhu dan sedikitnya, ya sedikitnya kembali ke nifas, ya. Lahdotun satu tetes, wa ghalibuhu pada umumnya, arba'una 40, yauman hari, wa aktsaruhu dan paling banyak, situna 60, yauman hari, wa yahrumu dan haram, bihi sebab nifas, ma semua hal, yahrumu yang diharamkan, bil haidi sebab haid, wajibu dan wajib, apal ghuslu mandi, aidon juga,
biwiladatin sebab melahirkan, walau meskipun, bila tanpa, balalin basah, wa ilqai sebab mengeluarkan, alaqatin segumpal darah, wa mudghatin dan segumpal daging, wa bimauti dan sebab matinya, muslimin orang Islam, ghairi syahidin yang tidak syahid, wa farduhu dan kefarduan mandi, yaitu al-ghuslu mandi, syai'ani ada dua hal, akhaduha salah satunya, niyatu berniat, raf'i menghilangkan, al janabati jinabat, lil junubi bagi orang junub, awil haidhi atau haid, lil haidi bagi orang haid, yaitu raf'i menghilangkan, hukmihi hukum haid, atau niyatu berniat, adai menunaikan, fardhi kefarduan, al-ghusli mandi, atau raf'i menghilangkan,
hadasin hadas, awit toharoti atau at-toharoti bersuci, anhu dari hadas, atau adai menunaikan al-wusli mandi, wakada begitu juga al-ghuslu mandi, lis sholati untuk sholat, lal ghuslu tidak mandi, fakot saja. Oke, saya jelaskan dulu ini. Warabi'uha nifasun. Nah, ini nifas. Kalau orang-orang dulu haid nifas itu sudah paham. Tapi anak-anak sekarang udah dewasa kadang tidak paham haid nifas karena memang pelajaran itu tidak pernah didengar. Oke, kalau dulu kan anak-anak perempuan itu kecil-kecil sudah paham yang namanya bagaimana ketika haid, bagaimana ketika nifas, ya. Nah, sekarang mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, fikih tentang wanita itu tidak pernah diajarkan. Dulu orang tua ya mengajarkan fikih wanita seperti di musola-musola. Sekarang kalau maghrib anak-anak mudanya masih di jembatan ngobrol rokokan sama temannya, motornya jejer-jejer, ya. Sekarang malah ngetren. Saya sering lewat di mana-mana itu, ya tadi juga lewat. Jadi itu jembatan banyak orang ngobrol, ternyata ada motor bawa rombong. Ya, itu ternyata warung kopi berjalan. Ya, kreatif. Dulu kalau sudah mau menjelang maghrib, anak-anak muda sudah nggak ada di jalan, adanya di musola-musola. Jadi sekarang enggak, sekarang bergeser adanya di pinggir jalan. Nah, ini sehingga pelajaran-pelajaran yang seperti fikih-fikih ini enggak pernah dipelajari. Dulu masa kecil saya yang namanya fikih itu minimal di musola itu belajar fikih ad-durarul bahiyah. Oke, itu ringkasan fikih dari fikih I'anatul Thalibin. Ya, syarahnya Mu'in, ya ini ada namanya I'anatul Thalibin. Nah, I'anatul Thalibin itu diringkas lagi cuman tipis. Namanya ad-durarul bahiyah. Dulu orang ngaji begitu, tapi sekarang tidak ada. Makanya saya sering ditanya, Gus, haid itu bagaimana ini. Cerminannya apa sih sekarang itu kalau kehidupan manusia ini modern tapi ilmu agamanya terbelakang. Di tempat-tempat umum itu buang softtek sembarangan, itu ciri kalau wanita-wanita muslimah di zaman sekarang ini kayaknya fikih wanitanya kurang, tapi penampilan gaya islaminya luar biasa. Kenapa saya bisa sampaikan seperti ini? Karena saya sering menyaksikan kayak di bandara, di itu
Ya karena di situ banyak orang ya, tidak bisa hanya orang muslimah saja, non muslim. Tapi kan di situ itu yang ada mayoritas kan muslimah dan muslim. Ya terkadang ada di pertokoan, saya lagi ke toilet, lagi ke tempat sampah, sampahnya diinjek bawah itu kan buka ke atasnya, itu masih ada plastik kresek bening isinya pembalut, dibuka gitu. Kalau muslimah zaman dulu itu kan dicuci dulu, dimasukkan kloset kotorannya, bukan dimasukkan kloset yang namanya pembalutnya, tapi kotorannya setelah bersih baru dibuang. Makanya saya kadang berpikir kenapa ya ulama-ulama fikih itu hal-hal yang seperti itu selalu diingatkan dan dibahas di dalam fikih. Nah ini orang haid, jadi darah haid yaitu hampir sama dengan darahnya orang nifas. Yakhruju ba'da firogi jam'ir rohmi, jadi keluarnya setelah rahimnya terbuka, terkumpul semuanya. Terus bagaimana sekarang inilah di kitab ini kan dijelaskan bagaimana orang melahirkan tidak melalui rahim. Sekarang kan sesar. Sesar oleh ulama tetap hukumnya sama dengan melahirkan normal, walaupun rahimnya yang jalan keluarnya bayi tidak basah. Bila balalin tadi artinya tidak basah dengan darah, dengan ketuban dan sebagainya. Nah, kalau sesar kan dibelek segitiga begini, berempat ya, bayinya terus diambil gitu, darah di luar kan tidak lewat jalannya. Nah itu pun juga dihukumi sama dengan orang yang lahir normal, lahir normal dengan kondisi tertentu. Nah sehingga diteliti oleh ulama zaman dulu, kalau lahir normal dengan lahir dengan cara bila balalin, nifasnya bagaimana? Saya juga belum tanya yang orang-orang di sesar berapa lama nifasnya. Mungkin karena sesar nifasnya tidak selama yang lahir normal, atau justru sebaliknya. Makanya ulama ini memberikan catatan umumnya, secara umum saja ini kan 40 hari dan maksimal 60 hari, maksimal 60 hari. Saya pernah ditanya orang, Gus saya habis sesar, ini kok masih keluar gumpalan-gumpalan darah. Nah itu kalau di fikih itu gumpalan darah-darah itu berarti ketika kamu melahirkan juga belum betul-betul bersih dan suci. Kalau orang dulu habis melahirkan bersih dan suci, saya diperintahkan ibu saya itu pergi ke Singo Wali Songo, tuku kak kotak, namanya jamu peluntur. Iya saya nurut, jamu peluntur ditoto, ini minum ben luntur semua di dalamnya biar bersih. Sekarang nggak laku. Nggak laku katanya, itu mitos. Bagaimana nyatanya yang pakai peluntur ya bersih semua gitu. Nggak ada orang yang kena kanker serviks kayak orang sekarang. Orang sekarang kena kanker serviks karena tidak perhatian dengan yang namanya haid, dengan yang namanya nifas. Allah sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi tentang perempuan. Nah ini artinya kan perempuan disuruh menjaga kesehatan rahimnya yang luar biasa, karena itu adalah tempat bagaimana anak Adam diciptakan oleh Allah melalui proses yang luar biasa di situ. Maka jalannya harus bersih dan suci. Nah hal-hal yang haram sebab nifas ini sama juga dengan hal-hal yang haram sebab haid. Apa yang dilarang di haid ya di nifas juga dilarang. Nah dan juga wajib mandi sebab melahirkan.
ya. Jadi kalau habis melahirkan walaupun disesar tetap mandi. Rahasianya mandi ternyata setelah tenaga seorang wanita ini terkuras habis karena melahirkan, dengan dimandikan itu bisa kembali sehat, ya. Nah, mandinya bagaimana? Nah, nanti ketika sudah melahirkan nifas berhenti, nah ternyata ada sisa-sisa gumpalan darah. Tapi sisa-sisa gumpalan darah kalau orang sekarang kayaknya tidak mungkin, ya, karena dokter sudah canggih. Kalau zaman dulu ketika masih Mbah Dukun bayi, ya mungkin iya karena nggak sampai bersih. Tapi orang dulu juga dengan sesuatu yang tradisional ya bisa bersih. Nah, sehingga orang yang mengeluarkan darah bagi perempuan itu dilihat dulu haid atau penyakit. Kalau penyakit berarti dia tetap wajib sholat. Kalau tadi ternyata haid berarti dia tidak wajib sholat. Ternyata nifas berarti tidak wajib sholat. Nah, bagaimana taunya? Ya taunya harus dibawa ke dokter. Saya kemarin sudah mens, kok mens lagi, haid lagi. Ya berarti ada kelainan. Saya juga pernah ditanya orang, Gus, saya kok habis mens, men lagi. Terus saya ingat istri saya ketika masih bekerja. Terus saya jawab begini, ini pengalaman pribadi, kamu tuh berarti terlalu stres. Stresnya ternyata enggak berhenti. Ya, sekarang setelah pensiun ya normal, semuanya normal. Iya, terus didatangi lagi. Saya ketika potong rambut, ada orang perempuan datangi saya, Gus, saya mau tanya. Tapi tidak apa-apa, Gus, di sini nggak apa-apa. Kalau saya nggak perlu formal-formalan, ketemu saya di mana silahkan tanya di situ. Oke. Nah, akhirnya karena dia gatel-gatel nggak sembuh, ini nggak sembuh. Dokter sana semari juga nggak sembuh, obat macam-macam nggak sembuh. Jadi di lengan, di ugel-ugelan ini, di sela-sela ini gatel. Terus saya kasih tahu, kalau menurut kitab penyakit yang seperti itu kayaknya obatnya bukan obat medis, karena penyebabnya adalah psikis. Ketika kamu stres, gatelnya muncul. Nah, terus saya tanya, gatelnya sampai di kelamin enggak? Iya, Gus, kadang-kadang saya tidur semalam itu garuk-garuknya bisa setengah malam lebih. Nah, malah lebih nggak bisa tidur, lebih stres. Saya bilang berarti kalau menurut kitab fikih, di beberapa kitab fikih itu kuncinya kamu harus membersihkan alat vitalmu supaya alat vitalmu betul-betul bersih, ya, betul-betul bersih. Lah bagaimana? Ya cari pembersih alat vital. Kan sekarang sudah banyak yang dijual. Ada merek namanya Misfi, macam-macam itu. Nah, karena apa? Kalau kamu nanti berpikirnya keras karena bekerja, ya, tekanan pekerjaan, tekanan kondisi situasi, ketika kamu stres, lah bintik-bintik itu mulai muncul. Orang stres itu macam-macam penyakitnya. Kalau saya stres sebab sesuatu, mungkin pekerjaan, lelah, sudah nggak bisa ditawar. Yang namanya hidung sebelah kanan ini nggak bisa berhenti mancur-cur. Nah, saya harus tahu, oh, kalau sudah seperti ini rasanya badan saya harus istirahat. Kalau sudah begini saya harus istirahat. Ya, itu diminumi ultraflu ya nggak bisa berhenti karena stres. Ya, stres dari malam di depan laptop, dari ini masih ya macam-macam stres. Nah, itu kalau perempuan juga menyebabkan haidnya itu nggak normal. Nah, sebab stres. Nah, begitu juga antara haid. Nah, ini kalau laki-laki, saya diceritain laki-laki.
Saya kemarin diduga oleh dokter katanya kena prostat. Tuh, masa sih umur petang puluh masih 40 tahun kena prostat. Coba kalau jenengan apa kira-kira? Kalau melihat minumnya ya nggak pernah sedikit, ini nggak sedikit. Saya sudah dibilangi orang, Gus, suruh makan apa namanya tomat yang banyak. Oh iya, kalau orang Kanada itu nggak ada yang kena prostat karena setiap hari makan tomat. Terus saya gimana sih ini? Saya mau operasi takut. Saya membaca kitab, di kitab-kitab literatur Islam itu ada Al-Qanun Fitib, undang-undang kesehatan menurut Ibnu Sina. Laki-laki kalau sudah usia 40 tahun ke atas, kalau jarang berhubungan intim dengan istrinya menyebabkan prostat. Nah, pertanyaannya, apakah istrimu haidnya tidak teratur sehingga tidak bisa hubungan biologis? Iya, Gus ya. Ulama dulu sudah mencatat masalahnya. Lek wong wedoke mens tidak teratur, orang usia 40, 50, 60 itu harus sering berhubungan biologis supaya tidak prostat. Kedua, selain kamu tidak pernah hubungan biologis, kalau minum tidak boleh berdiri. Oke. Jadi ternyata haid dan nifas itu kalau berkepanjangan siklusnya kalau tidak bisa normal menyebabkan suami kena prostat. Nah, nggak boleh dianggurin. Oke. Gak boleh dinengno, kudu digawe. Kalau gak digawe kena prostat. Ini kata kitab loh. Coba tanya dokter modern. Ini saya kitab itu ditulis berapa abad yang lalu, belum terkenal namanya penyakit prostat. Ulama-ulama di bidang fikih dan kesehatan itu sudah menyebutkan akibat kalau haid dan nifasnya tidak normal ya menyebabkan suami kena penyakit prostat karena hubungan biologisnya terkendala. Oke. Nah, ternyata di dalam kitab itu juga disebutkan orang kalau sering berhubungan biologis karena istrinya haid dan nifasnya itu normal, itu memperkuat jantungnya. Nah, jadi lewang jantungan malah nggak pernah berhubungan biologis dengan istrinya atau suaminya. Ya, jadi memperkuat jantung. Ya. Malah mitologinya, mitosnya orang kakek ngono tambah jantungan ya, malah itu menyehatkan jantung. Oke, kemudian kefarduannya haid. Ya, ini yang salah satunya adalah jadi mandi, ya, mandi. Mandinya harus diguyur dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Tapi semua ulama mereferensikan mengguyurnya dari atas ke bawah biar fresh. Jadi mandi itu dari atas ke bawah. Yaitu dengan niat menghilangkan jinabah ya, atau janabah. Kalau di kita jinabat ya, bagi orang yang junub atau haid. Bagi orang haid yakni menghilangkan hukumnya haid ya, mandinya. Nawaitu ghusl akbarif fardhalillahi ta'ala, atau berniat ya, bersuci dari hadas dengan niat mandi. Kalau niatnya mandi saja, tidak berniat mandi karena junub, maka tetap dihukumi junub. Nah, makanya kalau ulama ahlu sunnah wal jamaah wabil khusus syafi'i itu semuanya diberi awalan niat. Emang adusnya adus apa? Oh, kalau adus karena junub berarti niatnya mandi karena junub. Kalau tidak diniati
nanti hanya mandi saja membersihkan kotoran. Ya, jadi wakadal ghuslu lis sholatil lal ghuslu faqat. Jadi kalau mandi diniati mandi supaya boleh melaksanakan sholat, bukan hanya mandi saja. Oke, kalau junub tidak boleh hanya mandi saja, niatnya harus disertakan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Masalah Nggih. kata yang kabin itu terus pundi Gus? Nggih. Headnya orang yang menggunakan alat, nggih, bisa pil KB, nggih, bisa alat-alat kontrasepsi yang lain dengan disuntik susu dan sebagainya. Ya kadang memang membuat siklusnya orang yang head tidak normal, oke, karena perempuan yang disuntik itu dimasuki hormon. Biasanya kalau nggak cocok, headnya berkepanjangan, head berhenti sebentar baru terus head lagi. Oke. Apalagi kalau nggak begitu cocok hormonnya, orangnya stres karena pekerjaan, ya sebulan paling sucinya cuman satu minggu. Nah, jadi kalau seperti itu ya dihukumi tetap head. Kemudian dihitung headnya. Oh, normalnya ketika nggak menggunakan obat sekian hari, ya setelahnya, nah itu dihukumi seperti tadi istikhadah. Kok berlebihan, berarti dihukumi penyakit, perlu diperiksakan lagi dan dikonsultasikan ke dokter kandungannya. Kok saya seperti ini? Oke. Itu di fikih sudah dibahas. Kalau memang tidak cocok, ya perlu dikonsultasikan, karena tidak semua KB bisa cocok dengan siklusnya wanita. Sebenarnya ya cocok, cuman keadaan orang itu berbeda-beda. Ada yang kerjanya berangkat pagi, contohnya istri saya dulu, srengenge guru muncul wis budal, srengenge wis hilang takut mulih. Nah itu menyebabkan stres. Yes, ya memang ternyata memang betul apa yang disampaikan di kitab. Pikiran seseorang itu menyebabkan stres, itu juga kalau perempuan menyebabkan siklusnya tidak normal. Alas ganti bidan ping piro ae, ganti dokter piro ae, ya keputusannya ya harus pensiun biar normal. Setelah pensiun ala DKB cek wis aman, normal. Dulu itu dengan semacam-macam dokter sing top supaya bisa menormalkan, tetap tidak bisa normal. Oke, karena stres. Jadi siklusnya itu juga menyebabkan itu. Jadi hukumnya tetap sebagaimana yang disampaikan di fikih. Kalau waktunya melebihi ya harus dikonsultasikan. Kalau itu memang penyakit berarti tetap wajib sholat. Kalau itu masih dinamakan haid berarti tidak wajib sholat. Ya ini memang fikih wanita. Saya nggak bisa cerita banyak. Yang harus ngajar fikih wanita ya harusnya wanita. Kalau yang ini kan berdasarkan penelitian para imam, ya, meneliti banyak wanita. Imam-imam dulu itu meneliti haid, itu dikumpulkan 100 wanita dan dikasih catatan. Tapi wanita yang diteliti zaman dulu kan ya jujur, gak kayak sekarang disuruh isi belangko sing merugikan dia ya kasat isi karo ono ruhai. Sensus itu kayak orang sensus yang kalau dulu Imam Syafi'i berikan belangko form penelitian kepada 100 wanita ya jawabnya jujur. Makanya Imam Syafi'i bisa menentukan, oh kalau wanita itu paling kecil dia usia 9 tahun sudah haid. Ada yang sudah 20 tahun juga belum haid. Ada wanita seumur hidup juga tidak pernah haid, tapi juga bisa punya anak. Ini berdasarkan penelitian.
Masih ada lagi? Berarti ngitungnya suci niku nggih. Umpama jam 11 ngoten. Nggih. Berarti jam 11 pun dereng mampet nggih, tetep salat nggih. Jadi kan kalau kita bicara KB itu kan ada minum pil. Lah kadang-kadang kesalahannya itu kan wis wayah ngombe lali gak minum. Makanya semakin modern akhirnya orang tidak memilih minum pil karena terlalu ribet. Nah, ada orang milih implan disusuk. Ternyata juga kasusnya berbeda-beda, okay? Tidak semua orang cocok di implan. Ada yang milih di tali rahimnya. Saya tanya yang istrinya di tali rahimnya, ya apa? Loh gak enak Gus, wong jero ni krasa lek ana taline. Okay. Jadi ya siklusnya mengikuti siklus normal, sisa dari normal. Nah makanya fikih itu sisa dari yang normal itu dikonsultasikan karena mengkonsumsi obat seperti KB. Iki akibat hormon. Kalau hormon nanti keluarnya jadi menggumpal-gumpal atau tidak. Kalau itu sebab itu berarti kotorannya masih keluar terus karena disebabkan disebabkan karena obatnya. Sering dibahas di dalam kitab tentang haid itu saya baca memang macam-macam kasusnya perempuan di daerah tropis seperti kita ini berbeda dengan perempuan yang daerah yang musimnya panas. Kemudian ada yang musimnya 4 musim, ya, ada gugur, ada dingin, ada panas dan sebagainya. Itu juga berbeda-beda. Maka siklusnya pun nanti mengikuti yang minimal dan maksimal, ya, untuk menentukan itu penyakit atau bukan, atau memang kelainan karena tidak cocok dengan pil KB yang dikonsumsi atau dengan obat yang disuntikan oleh dokternya. Ya, kalau perempuan disarankan segera konsul sama dokternya. Kalau dokternya mengatakan oh ini masih darahnya haid, berarti dia juga dihukumi masih haid. Karena mungkin karena KB sehingga siklusnya jadi panjang. Kan intinya KB itu biar nggak hamil toh, sehingga hormonnya ditambah. Nah, terus ada kesalahan juga bagi laki-laki. Ketika sore hari istrinya baru disuntik KB, malam harinya sudah digauli. Ya akhirnya walaupun di KB, bojoku tak KB cik meteng Gus. Lah kon lek mari suntik KB tungguin meneh. Ya tunggu besok baru dipakai. Lah itu kan habis dikasih hormon tambah subur loh. Lah ini orang awam tidak tahu kalau habis disuntik KB tambah subur-suburnya. Ya pasti jadi walaupun suntik KB. Kalau jeda 1 hari baru boleh dipakai. Oh gitu aja juga harus ada ilmunya. Nek tiang istikhadah niku salate berpundi Gus napa tiap waktu mandi. Jadi kalau istikhadah setiap waktu mandi, mandi. Karena itu berbeda dengan haid dan nifas. Mandi semuanya. Nah nanti setelah siklusnya habis kok ternyata masih terus, berarti perlu diperiksakan ke dokter. Lah ini istikhadah atau penyakit? Kalau penyakit berarti tidak wajib mandi. Cukup wajib menjaga supaya darahnya itu tidak kemana-mana. Nah makanya kenapa wanita di zaman dulu ketika haid dilarang masuk masjid, karena dulu belum ada pembalut, ya dikhawatirkan darahnya netes ke masjid. Nah sekarang sudah canggih ada pembalut, ya hukum itu akhirnya bergeser, diperbolehkan masuk
masjid ketika haid. Tapi dikasih rambu-rambu, ketika haid nggak usah masuk ke serambi yang dalam, di terasnya saja. Ya. Termasuk orang haid dulu nggak boleh pegang namanya mushaf Quran. Nah sekarang mushafnya di HP. Gimana hukumnya kalau mushafnya sekarang menjelma jadi digital? Jadi seperti saya ini kan juga ada Quran, ada kitab tafsir, berapa ya tafsir ini, di sini ada sekitar 10.000 kitab dalam bentuk digital. Nah hukumnya bagaimana? Dulu perempuan ketika haid tidak boleh memegang Al-Quran, atau bagian dari Al-Quran namanya mushaf lembaran, tercecer pun tidak boleh. Nah maka ketika modern ditanya, Quranmu ini apa namanya, HP-mu ada Qurannya enggak? Ya ada Gus. Seharusnya kan nggak boleh bawa HP. Kalau kamu bawa HP ya aplikasi Quran harus dihapus dulu. Gitu. Kalau hukumnya bawa kertas Quran, kertas itu tidak boleh bagi orang haid, orang nifas istikhadah, berarti bawa HP yang ada Quran digitalnya pun harusnya menurut usul fikih ya nggak boleh. Nah, ada orang haid ya nifas istikhadah tidak boleh membaca Al-Quran. Loh Gus, kok itu membaca Al-Quran? Pegang Quran enggak? Enggak. Oh berarti dia hafal. Kalau orang itu hafal, maka niatnya harus membaca kalimat thayyibah, seperti zikir, seperti wirid, tapi yang dibaca Al-Quran. Okay. Kalau orang dulu itu sudah dibilangin nggak boleh, ya sudah ndak. Orang sekarang masih tanya boleh gak dengan ini daripada saya nganggur Gus. Ya kalau orang dulu diberikan kemudahan, diberikan dispensasi ya sudah, ndak boleh baca ya enggak. Kalau nang masjid ya enggak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Wajibu dan wajib. Ayyakuna adanya an-niyatu niat. Jadi wajib adanya niat. Makrunatan dibarengi atau dibarengkan, bi awwalihi pada permulaan, hai maksudnya al-ghusli mandi. Jadi di permulaan mandi diniati kalau mensucikan dari hadas besar yaitu junub, yakni bi awali ya, permulaan magsulin anggota badan yang dibasuh. Oh, anggota yang dibasuh. Magsulin anggota yang dibasuh, minal badani dari badan atau tubuh. Walau meskipun min dari asfalihi bagian bawah, falau meskipun
nawa berniat, ba'da setelah, ghusli membasuh, juz'in bagian, wajaba maka wajib, i'adatu mengulang, ghuslihi membasuh anggota, walau meskipun nawa berniat raf'al janabati, raf'a menghilangkan, janabati jinabat, wa ghusala dan membasuh, ba'dol badani, ba'do sebagian, al badani badan, summa lalu, nama tidur, fastaiqadha kemudian bangun, wa aroda dan ingin melanjutkan, ghusla membasuh, al-baqi yang lain, lam yahtaj tidak perlu mengulang, lam yahtaj tidak perlu, lam yahtaj tidak perlu, ila i'adati, ila untuk i'adati mengulang, an-niyati niat atau an-niyati niatnya, wasani huma dan kedua takmimu meratakan air, zahiri bagian luar, maksudnya badan bagian luar, zahiri bagian luar, badanin badan,
hatta sampai al-adfaro kuku, wama dan anggota tahtaha yang berada di bawahnya, wasya'ri dan rambut, atau dan seluruh rambut, zahiron wa batinan, bagian luar, wa batinan dan bagian dalam. Wa in kasufa, meskipun tebal atau lebat, wama dan anggota zoharo yang terlihat, atau terlihat dari luar, min nahwi seperti mambati tempat tumbuhnya, sa'rotin rambut, zalat yang terlepas, qabla sebelum, ghusliha membasuhnya, wa sumahin dan lubang kuping, wa farji imro'atin, wa farji dan vagina, imro'atin wanita, inda saat julusiha duduk jongkok, ala qadamaihi di atas qadamaihi kedua telapak kaki, wa syukukin yang robek, wabatini judriin, wabatini dan bagian dalam, judriin bisul, infataha yang terbuka, ra'suhu ujungnya,
La batini, tidak bagian dalam, korhatin luka, bariat yang telah sembuh, wartafa'a dan telah hilang, qasruha kulitnya, walam yadhar dan tidak tampak, syai'un sesuatu, mimma dari sesuatu itu, tahtahu di bawahnya, wa yahrumu dan haram hukumnya, fatqu merobek, al-multakhimi apa luka ini multakhim iku borok kulit kang rapet. Jadi merobek luka yang apa gini boroke klet. Oh, bahasa Indonesia nih. Oke. Jadi merobek ke borok, apa bahasa Indonesia borok ya? Oke, maksudnya basa Jawane nyuwek kulite borok sing klet. Nggih. Jadi itu kulit borok kulit sing rapet. Nah, ketika niki kelet seperti ketika luka dikasih perban dan sebagainya kan lengket. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Ya, terus ketika dibuka ikut akhirnya yang kering jadi luka lagi. Ini maksudnya seperti itu. Wama dan anggota napa nggih multakhimin luka yang rekat ngoten nggih. Bahasa Indonesianya luka yang rekat, klet kan rekat. Wama tahtan, wama dan anggota tahta yang berada di bawah, kulfatin kuncup, minal aklafi bagi laki-laki yang belum khitan,
fayajibu maka wajib ghuslu membasuh batiniha bagian dalam batiniha bagian dalamnya li'annaha karena karena mustahiqatu karena kuncup tersebut al-izalati harus dihilangkan la batini sya'rin la tidak batini bagian dalam sya'rin rambut in aqoda yang terikat binafsihi dengan sendirinya wa in kasuro meskipun banyak wala yajibu dan tidak wajib madmadatun berkumur wa istinsyakun dan istinsyak istinsyak menyerap air ke hidung dan dikeluarkan dari hidung bal tetapi yukrohu hukumnya makruh apa tarkuhuma meninggalkan keduanya bimain dengan air tohurin yang suci. Jadi bimain tohurin yang suci mensucikan. Wa marro
telah lewat penjelasannya, wis kliwat penjelasannya, annahu tentang yadurru bahayanya taghayyurul ma'i, taghayyuru berubahnya al-ma'i air, taghayyuron dengan perubahan, dzarron yang dapat membahayakan atau merusak, walau meskipun bima dengan sebab sesuatu alal udwi yang berada pada anggotanya, alal udwi khilafan yang berada pada anggotanya khilafan sendiri, li jam'in berbeda dengan khilafan keliru alal udwi yang berada pada anggotanya sendiri, khilafan berbeda pendapat, khilafan berbeda pendapat, li jam'in sebagian ulama, wa yakfi cukup adanya dhannu praduga, umumihi telah ratanya air, ayil ma'i yaitu air, alal basyarati yang ada di kulit, wasyari dan rambut, wa illam maka tidak yatayaqqanhu meyakininya, fala yajibu maka tidak wajib tayakunu untuk yakin, umumihi telah ratanya air, bal tetapi yakfi cukup dengan ghalabatud dhanni
Ghalabatu yang umum, adzonni praduga. Maksudnya ghalabatu dzonni, praduga yang umum. Bihi, pada yang rata, fihi, di dalamnya, kal wudu'i, seperti wudu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini meratakan air ya, di badan dan di rambut dan kesemuanya anggota badan. Ya, ketika seperti tadi yang disebutkan di sini ada luka yang telah rekat, ya, ini juga harus diberi air. Biasanya dikasih air ya akhirnya pedih. Ya, tapi ini kan demi untuk kesucian ya boleh seperti itu kalau bukan lukanya yang parah. Yang tidak menyebabkan rusak dan sebagainya. Kemudian anggota-anggota yang berada di bawah juga wajib diratakan dengan air yang suci mensucikan. Nah, berbeda dengan pendapat segolongan ulama. Oke. Ini begini, kenapa berbedanya pendapat? Kalau kita di Indonesia, kalau berbicara air tidak sulit, ya, sembarang banyak air, ya. Bahkan orang Indonesia itu menyirami halaman rumah airnya luar biasa banyak. Kalau di negara lain seperti Hong Kong, Singapura, Taiwan, harga air lebih mahal daripada harga BBM minyak, daripada Pertalite bensin. Kalau seperti itu bagaimana meratakannya? Ya sudah, pokoknya basah rata semua. Makanya orang sana itu tanya, kalau orang-orang pernah jadi TKW, TKI di sana, mandi dibatasi airnya. Makanya seperti orang-orang di sana itu kanebo itu, ya kanebo kalau seperti kita untuk apa membersihkan cuci mobil motor itu dicelup air, diseko pakai kanebo, bersih sekonya, baru nanti diratakan lagi, diseko lagi, disabun, baru diseko lagi, baru dikeringkan pakai kanebo. Nah, yang dimaksud kalau mengalami kondisi seperti itu ya cukup boleh diratakan saja seperti itu, gak harus gerujuk-gerujuk seperti orang di kita. Kalau di kita ini kan bicara apapun fasilitasnya banyak, air banyak, apapun banyak. Kalau di negara-negara tertentu nggak banyak. Jadi kalau mengalami kondisi seperti itu, mungkin dengan kondisinya lagi dalam perjalanan, wah daripada tidak sholat mencari air sulit, mungkin mencari air banyak. Seperti di rest area saya mengalami, mau sholat isya saja sulit karena masih kita masuk rest area, parkir banyak. Ternyata bis itu berhenti di depannya toilet dan tempat wudhu. Satu bis turun, bis yang satunya lagi turun sampai 5 bis. Bayangkan kalau satu bis itu 50 orang, kalau 5 berarti 200 orang. Lebih baik nggak sholat atau menunggu ngantri wudhu. Kalau melihat hukum fikihnya, dulu kan di zaman Nabi itu kalau wudhu itu di sini ada air di genggaman, barulah diusap-usapkan badan yang dibutuhkan. Kumur selesai, ya ini sudah. Bukan kayak gaya orang Indonesia peyor ya. Makanya orang luar negeri itu heran dengan orang Indonesia, mentang-mentang banyak air, ya cukup begini.
diratakan sampai 3 kali, sehingga kita pakai air botol segini bisa wudhu selesai. Oke. Barulah tangan ini diratakan, digosok-gosok gini lah, barulah sini digosok, semuanya digosok. Oke. Nah, sehingga kita bisa seperti itu dengan kondisi tertentu. Kalau di rumah banyak air ya jangan memilih amalan seperti itu. Nah, termasuk di sini meratakan air di seluruh tubuh bagi orang yang junub, ya, bagi orang yang junub, daripada nanti tidak hilang hadasnya, maka kita diperbolehkan yang penting rata dengan air. Oke, mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan lagi. Ya, ini sekitar fikih wanita. Ya, minimal jenengan secara pribadi faham, walaupun tidak jadi ustadzah yang menjelaskan fikih wanita. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma fir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid darain warhamna rahmatan nas'adu biha fid darain. Wa tub alaina taubatan nasuha la anggusa abadan wa alzimna al-istiqamata la azighu anha abadan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Inna rabbana ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.